Hello everyone, it's me, Denisa. Welcome. Actually, I'm very new at this making YouTube video, but I'm trying to make it good. So yeah, I hope you enjoy. On this video, I'm gonna share with you guys my experience tentang scholarship journey aku. Karena alhamdulillah aku dapet program beasiswa yang namanya itu adalah Indonesian International Student Mobility Awards. Ini salah satu programnya Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek dan LPDP. Jadi ini adalah program exchange pertukaran pelajar selama 1 semester. Nah, dan di sini aku juga mau ngasih tahu ke kalian apa aja sih syaratnya gitu dan gimana sih caranya gitu. So yeah, moving forward to the video. Oke, yang pertama yang mau aku bahas itu adalah apa sih sebenarnya IISMA itu? Jadi kayak yang aku udah bilang sebelumnya, IISMA itu adalah program pertukaran pelajar selama 1 semester. Itu bisa diikutin dari anak semester 4 sampai semester 7. Nah, um, dan banyak banget ya sebenarnya uh, partner university yang ditawarkan oleh IISMA. Kalian bisa cek Instagramnya dan jangan lupa juga nih follow iisma_ri atau follow kampusmerdeka.ri karena mereka di sana update banget tentang info-info ini. I'm gonna show you guys, ini ada postingannya 60 partner university yang kerja sama ISMA ini. Pilihannya banyak banget, bener-bener banyak banget. So if you guys consider want to go to UK maybe or USA, bisa banget. Oke, sebenarnya penjelasan kayak requirements-nya apa aja, terus kayak mereka tuh mengcover apa aja tuh udah dijelasin di Instagramnya mereka yang ini. Di kampusmerdeka.ri yang postingan yang ini. Can you see that? Oke, nah di sini itu mereka covernya benar-benar dari tuition fee-nya, registration-nya itu free, jadi nggak perlu bayar lagi UKT-nya dari host university, terus nge-cover biaya perjalanan juga, jadi tiket PP itu udah dibayarin, terus living allowance itu juga dibayarin. Jadi living allowance-nya ini termasuk uang tempat tinggal dan biaya hidup sehari-hari itu udah dijadi satu. Terus untuk karantina, untuk beberapa negara yang memerlukan karantina itu juga bakal di-cover, bakal dibiayain juga. Terus health insurance itu juga udah ditanggung sama IISMA-nya juga. Terus visanya ini dibayarin juga, tapi untuk visa yang benar-benar harga asli gitu. Jadi kalau misalnya if you guys taking from agent gitu, kalau misalnya kalian ngambil atau pakai jasanya agen gitu ya, misalnya for instance aku ngambil visa Korea nih. Visa Korea itu kan 1,1 juta ya, sekitaran segitu. Nah, sedangkan kalau misalnya aku pakai agen itu 1,4, katakanlah 1,4 juta gitu. Nah, they only pay for 1,1 juta. Jadi hanya yang diganti itu adalah yang 1,1 jutanya. Jadi yang sisanya itu adalah kalian yang nanggung sendiri gitu. So yeah. Tapi kalau misalnya kalian ngurus sendiri gitu ya ke kedutaan di Jakarta gitu ya, ya that's fine gitu. Yang penting yang dibayarkan adalah tagihan sesuai nominalnya gitu. Jadi maksudnya yang emang harga di luar agen gitu. Terus PCR ini juga dibayarin sama ISMA. Jadi bener-bener untuk masalah ini bener-bener free ya. Jadi you don't have to pay unless yang itu sih yang tentang visa itu gitu. Oke, yang selanjutnya adalah requirements-nya apa aja. Yang pertama pastinya English certificate ya,
sertifikat bahasa Inggris. Yang jelas ini penting banget. Kalian bisa pakai TOEFL IBT, TOEFL ITP, IELTS, or Duolingo. Nah, Duolingo ini I will explain you later after this requirement part, karena masih banyak yang belum tahu juga ya tentang Duolingo. Karena aku juga sebenarnya baru dengar dari Isma ini sih, waktu mau daftar ternyata bisa pakai Duolingo. Jadi sebenarnya kalau Duolingo tuh ya, begitulah. Nanti I will explain to you. Oke, terus yang selanjutnya adalah Home University Nomination. Ini aku juga bakal jelasin setelah part ini. Itu semester 4 sampai semester 7 Indonesian Undergraduate Students. Jadi ini programnya memang khusus S1. Terus mahasiswa enrolled, maksudnya yang mahasiswa yang terdaftar di universitas under Kemendikbud gitu. Terus lagi nggak ngambil beasiswa atau awards lain yang diselenggarakan oleh ini Kemendikbud Ristek juga gitu. Nah, oke, selanjutnya aku mau jelasin tentang yang Duolingo tadi ya. Sebenarnya Duolingo tuh apa sih? Duolingo itu sama tes bahasa Inggris, but it's totally different ya. Itu benar-benar beda banget dari TOEFL atau IELTS. Karena dia itu sistemnya benar-benar yang lebih ke vocab gitu. Lebih ke vocab dan apa ya, you can visit Duolingo English Test. Di sana nanti dijelasin juga dijelasin tesnya itu seperti apa, terus kalian juga bisa latihan sepuasnya dan kan bisa tes kapan aja, di mana aja, itu bebas banget dan biayanya menurut aku lumayan murah ya, maksudnya dibanding compared to TOEFL, IBT, or IELTS. Karena kalau IELTS, TOEFL itu kan mau 3 jutaan. Nah, kalau ini tuh Duolingo ini biayanya sekitar 697.000 kalau nggak salah ya, almost 700 gitu. Tapi ini tergolong murah karena dia juga ngeluarin hasilnya itu cepet banget guys, cuma 2 hari. Mereka bilang maksimal 2 hari, tapi waktu itu aku tes malam hari ini. Misalnya aku tes hari ini malam, besok siang udah keluar. Jadi cepet banget, secepat itu. Dan tesnya itu durasinya bukan sekitar sih, emang 60 menit. Jadi if you guys pengen tahu gimana sih tes Duolingo itu, kalian bisa langsung visit di Duolingo English Test gitu. Nah, untuk payment-nya sendiri itu memang harus yang ATM yang berchip. Kalau kemarin aku pakai Genius dan gampang banget juga payment-nya. Gampang, semuanya gampang. Sebenarnya hitungannya dolar ya, tapi mereka sendiri udah mengkonversikannya ke rupiah, so tinggal bayar aja deh gitu. Gampang banget kan? So, tapi kalau misalnya kalian udah tahu info ini dari lama, kalian seharusnya bisa lebih prepare ya untuk sertifikat Inggris ini, karena waktu itu aku kayak kepepet gitu guys, kepepet, jadi yaudahlah ambil yang cepet aja, Duolingo gitu, karena udah nggak ada waktu. Karena waktu itu aku juga tes itu H-3 penutupan pendaftaran gitu, dan baru apply juga H-1 gitu. Oke, yang selanjutnya adalah nominasi dari kampus. Nah, gimana sih cara dapetin nominasi dari kampus? Sebenarnya pasti ada international affairs-nya. Jadi di kampus itu pasti ada yang ngurus tentang ini international affairs. Jadi yang berhubungan dengan beasiswa atau exchange atau semacamnya lah. Itu biasanya yang ngurus adalah OIA. Dan mereka yang mengeluarkan surat nominasi ini. Nah, surat nominasi ini, untuk mendapatkan ini, itu tentunya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi biar suratnya ini diterbitkan gitu. Nah, karena aku dari Visipol UGM, I will explain with you guys based on my experience ya. Yang jelas, tiap universitas beda-beda ketentuannya untuk mendapatkan ini gitu. Oke, kalau OIA itu
yang harus dipenuhi adalah CV, terus surat rekomendasi dari dosen. Ini aku waktu itu konsul dulu ke dosen, terus nanti yang bikin surat adalah departemen gitu. Terus ada enrollment letter faculty, itu surat yang menyatakan bahwa kamu adalah murid Visipol, mahasiswa Visipol UGM. Jadi ini mintanya ke fakultas, dan kalau di Visipol UGM itu mintanya ke bagian Geovisipol. Dan semua prosesnya tuh cepat banget, sehari udah, jadi nggak nyampe sehari sih, hitungan jam itu udah dikirim balik suratnya gitu. Jadi requestnya memang mintanya via email ya. Jadi gak cuma bilang aku pengen ini, tapi memang ya you guys know lah karena sudah mahasiswa. Oke, terus selanjutnya itu adalah motivation letter. Nah, motivation letter ini aku ambil, yang aku tulis itu adalah tentang diri aku sedang mengikuti organisasi apa atau kegiatan apa, terus aku juga ngasih tahu keunggulan aku, prestasi aku, dan ini, aku juga melampirkan kenapa aku pilih Korea Selatan dan kenapa pilih Korea University, dan itu semuanya tertulis dalam satu halaman saja, satu lembar saja, nggak kurang, nggak lebih, oke? Itu aja udah cukup. Terus transkrip. Nah, transkrip ini juga penting. Kalian bisa minta ke departemen atau fakultas. Kalau di Visipol UGM mintanya ke departemen sih. Dan kemarin gak tahu, langsung dikirim aja transkripnya gitu sama departemen. So ya, setelah itu dipenuhi semuanya, barulah dapat surat nominasi dari kampus gitu. Nah, oke, sudah. Terus selanjutnya gimana sih cara daftar IISMA-nya itu sendiri? Kalau yang tadi kan cuma dokumen-dokumen persyaratan ya yang harus dipenuhi apa aja. Oke, terus selanjutnya adalah kalian harus bikin akun dulu nih, bikin akun dulu di kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Yang jelas kalian tahu lah ya gimana cara fill the form. Terus nanti kalau akunnya udah kebuat, kalian harus ngisi kayak data pribadi, kontak pribadi, akun sosial media, dan lain-lainnya itu diisi terus sama upload dokumen yaitu CV, ini wajib. Yang wajib itu ada 2, ada CV sama transkrip nilai. Jadi 2 itu adalah dokumen wajib yang diupload waktu setelah bikin akun Kampus Merdeka ini. Kalian bisa juga sih tambahin sertifikat pengalaman organisasi, tapi ini opsional. Kalau aku nggak upload karena aku udah tulis di CV gitu. Oke, selanjutnya kalian bisa, jadi di sini tuh ada beberapa pilihan gitu guys di bawah ini. Itu ada pilihannya beranda, program, kegiatanku, notifikasi, dan akunku. Yang jelas kalau kalian mau tahu programnya itu, sebenarnya Kampus Merdeka itu banyak banget ya programnya, dan IISMA itu kan salah satu program Kampus Merdeka ini. Nah, kalian bisa lihat di program nih, di program itu banyak banget nih, ada beberapa yang bisa kalian pilih. Terus untuk IISMA ini kalian pilih Indonesian International Student Mobility Awards yang paling atas. Gitu, terus ya udah pilih aja. Terus yang jelas ini karena aku udah keterima ya sebenarnya, jadi nggak bisa dibuka syarat-syaratnya. Nanti di situ pas kalian udah buka IISMA itu nanti akan muncul beberapa pertanyaan yang harus kalian isi gitu dalam bentuk esai. Nah, pertanyaannya itu waktu itu kayak semacam ya, why you choose this program, dan achievement apa, kayak best achievement apa yang udah kalian capai sejauh ini, terus kesulitan kalian selama belajar daring tuh apa aja gitu. Nah, dan itu ditulis minimal 200 words. Jadi kalian harus isi, pokoknya ada 5 pertanyaan yang harus kalian isi, yang wajib kalian isi. Terus nanti upload transkrip lagi, terus upload CV, terus sama upload ini nomination letter, terus sama English certificate, jangan lupa itu. Terus ya udah, nanti tinggal submit. Habis kalian submit, nanti
tinggal nunggu pengumuman untuk interview. Jadi yang untuk ISMA ini yang pertama adalah seleksi berkas. Jadi kalau misalnya seleksi berkasnya udah keterima, terus lanjut ke bagian interview gitu. Nah, interviewnya tuh selama 3 hari. Jadi satu harinya itu udah dikasih kuota gitu ya. Jadi apa namanya, sehari itu satu wawancara itu sekitar setengah jam. Yang jelas sehari sebelumnya itu pasti kalian udah dikasih tahu kalian dapat jadwalnya kapan, terus kalian juga udah dikasih tahu kapan, jam berapa. Nah, nanti dikasih juga nih link Zoom-nya dan lain-lainnya itu lewat email gitu. Nah, terus wawancaranya itu sekitar 30 menit yang jelas pakai bahasa Inggris. Um, dan tiap wawancara itu tiap anak itu pasti dapetnya beda-beda ya pertanyaannya. Kalau kemarin itu aku agak beruntung karena dapetnya nggak jauh-jauh dari pertanyaan esai yang ditulis, esai yang dikasih waktu aku mau daftar. Itu kayaknya sama semua malah. Tapi ada juga temen aku yang dapetnya kayak pertanyaannya di luar topik itu gitu, atau mereka ngasih case study yang you have to solve it gitu. Ada juga yang kayak gitu. So beda-beda sih tiap anak dapetnya gitu. Terus nanti kalau misalnya udah interview, ya udah deh tinggal nunggu pengumuman gitu. Kalau kemarin pengumuman itu dapat notifikasinya tuh dari email gitu deh. Udah simple banget kan guys untuk ikut IISMA, kayak everybody can join this program, tidak memandang background kalian itu seperti apa, mau mau yang mungkin yang orang-orang mampu gitu. Jadi bisa juga ikut. Jadi ini tuh bukan bukan program yang maaf, bukan untuk yang kurang mampu, tapi everybody can join this gitu. Jadi mau siapapun bisa ikut, nggak pandang bulu gitu. So ya, yeah. Oke, segitu aja dulu gimana sih cara daftar IISMA, proses-prosesnya itu seperti apa. Jadi prosesnya itu adalah yang pertama adalah apply berkas, terus yang kedua adalah seleksi berkas dan ke tahap wawancara, dan setelah wawancara baru deh pengumuman finalnya gitu. Sebenarnya nggak sulit guys untuk pendaftaran ini sendiri, nggak ribet, nggak muluk-muluk. Yang penting you have to enjoy it because you know dapat scholarship is not easy. So yeah, you still need to be more effort ya untuk mendapatkan beasiswa yang jelasnya. Nah, terus uh, harus niat juga, benar-benar niat dari hati, dan kalau bisa sih jangan terlalu sibuk ya waktu apply, karena waktu itu aku apply waktu aku lagi kerja guys, waktu aku kerja jadi kasir lagi di salah satu restoran, bukan restoran sih, ya restoran pizza di Jogja, dan itu emang rame banget, bener-bener rame yang rame. So waktu aku nggak terlalu banyak untuk apply apply ini, dan waktu aku mau apply kan aku kira oh oke, aku cuma upload dokumen, I only have to upload my document gitu, that they ask for. Ternyata harus bikin esai. Nah, esainya ini aku bikin sambil kerja gitu. Jadi karena aku jadi kasir, jadi habis ngelayanin gitu, terus ke belakang, jadi di kasir belakang itu ada meja gitu, jadi aku bisa kerjain. Jadi habis ngelayanin aku nyicil bikin esai, ngelayanin lagi bikin esai lagi, ngelayanin lagi bikin esai lagi, gitu sampai selesai, sampai upload dokumen. Dan you know it's really hard gitu waktu you have to membagikan fokus kamu untuk kerja dan untuk apa namanya, untuk apply beasiswa ini gitu. So tapi alhamdulillah untung masih dapat kesempatan. Jadi menurut aku kesempatan itu adalah nggak cuma sekedar
wah ada kesempatan beasiswa nih, tapi adalah kesempatan waktu gitu. Wah ada kesempatan nih bisa buat nyicil esai, aku kerjain. Wah ada kesempatan nih buat upload dokumen, aku upload dokumen gitu. Jadi menurut aku itu adalah kesempatan aku sama kerja dan alhamdulillah semuanya selesai dan semuanya juga berjalan dengan lancar. So, aku harap kalian bisa apply dengan hati yang tenang, dengan tempat yang juga nyaman, nggak diburu-buruin oleh apapun dan siapapun dan nggak ada distraction sama sekali. So yeah, I think that's all. Maybe I will make some tips video about how to get this, how to achieve this. Maybe yeah, soon. So yeah, I think that's all. Thank you guys for watching. Bye bye.